bahwa gerakan moral tidak sepi dari politik. Iya, kita juga berpolitik. Justru kalau jadi organisasi massa atau partai politik, maka gerakan ini tidak agile, tidak lincah, tidak cair, tapi akan terlalu kaku dan akan terjebak juga dengan perebutan kekuasaan, dengan kontestasi elektoral yang saat ini masih penuh kecurangan, kekacauan. Jadi kalau kita masuk di dalam rezim yang begitu, ya kita jadi dungu juga kalau pakai istilah Rocky Gerung, ya, masuk dalam sebuah rezim kedunguan, ya, dimana kita cenderung terjebak dalam lubang yang sama seperti keledai, ya kita pun menjadi bagian dari kedunguan itu sendiri. Karena kita tahu bahwa kita menyelenggarakan pemilu mahal-mahal sampai triliunan, tapi yang kita hasilkan hanya orang-orang curang yang duduk dalam kursi. Artinya kan kita mengulangi kedunguan itu sesungguhnya, ya, gitu. Pemerintahan Jokowi telah membuat banyak orang mendadak dungu. Perubahan ini kemungkinan besar karena merasa keinginannya tidak terkabul. Mereka-mereka ini antara lain oknum yang berhasrat menjadi menteri karena merasa layak dan mampu untuk itu, tetapi tidak dipilih. Ada juga yang telah diberikan kesempatan dan kehormatan oleh Presiden Jokowi untuk menjadi menteri, namun karena dinilai tidak punya kompetensi atau kapabilitas, akhirnya dipecat. Akhirnya, orang-orang ini uring-uringan sendiri, serasa dendam dan sakit hati, lalu nyinyir tak berkepanjangan terhadap pemerintah. Apapun yang dilakukan pemerintah itu di matanya salah, hanya dia sendiri yang benar. Refli Harun, yang katanya seorang ahli hukum tata negara, dan kini cari peruntungan politik dengan cara bergabung dengan kami, belum lama ini melontarkan sebuah statement yang terdengar dungu. Misalnya, menurut dia, kami yang dideklarasikan di Tugu Proklamasi pada 18 Agustus 2020 lalu tidak bisa dibentuk sebagai partai politik atau organisasi. Menurut dia, kami akan sulit masuk ke dalam sistem rezim yang masih kacau. Jika kami tetap memaksakan masuk sebagai parpol, hal itu sama saja dengan dungu karena terjebak dalam lubang yang sama. Jadi kalau kita masuk di dalam rezim yang begitu, ya kita jadi dungu juga kalau pakai istilah Rocky Gerung, ya, masuk dalam sebuah rezim kedunguan, ya, dimana kita cenderung terjebak dalam lubang yang sama seperti keledai, ya kita pun menjadi bagian dari kedunguan itu sendiri. Alasan bahwa akan terlalu kaku dan akan terjebak dalam perebutan kekuasaan jika kami dipaksakan sebagai parpol. Justru kalau jadi organisasi massa atau partai politik, maka gerakan ini tidak agile, tidak lincah, tidak cair, tapi akan terlalu kaku dan akan terjebak juga dengan perebutan kekuasaan, dengan kontestasi elektoral yang saat ini masih penuh kecurangan, kekacauan. Tak ayal, statement mantan Komut Pelindo yang didepak Menteri BUMN ini memancing seorang Ferdinand Hutahian untuk angkat bicara. Politikus Partai Demokrat ini menyesalkan pernyataan Refli Harun soal rezim dungu itu. Wahai Refli Harun, pernyataan ini apakah pengakuan dirimu dungu ketika jadi komisaris? Jika iya, saya menjadi maklum kenapa dikau kemudian dipecat karena memang dungu. Bunyi status Twitter Ferdinand, Kamis 3 September 2020. Seorang terpelajar mestinya tata kata bisa lebih berkelas, tidak seperti tata kata preman kampung dungu, lanjut Ferdinand. Ferdinand betul dengan penilaiannya atas Refli Harun, misalnya soal tuduhan dungu itu. Sebenarnya, secara telak yang bersangkutan justru telah menuduh dirinya sendiri dan kelompok kami itu sebagai sekumpulan makhluk dungu. Kenapa tidak? Salah satu indikasi bahwa deklarasi itu dipaksakan dilakukan di tengah-tengah pandemi wabah menular. Sebagaimana kita saksikan, deklarasi yang dihadiri para penggagasnya semacam Din Syamsuddin, Gatot Nurmantio, Titi Soeharto, Rocky Gerung, Rizal Ramli dan lain-lain itu dijejali ratusan orang. Dan itu sebuah pemandangan yang super dungu di tengah-tengah upaya pemerintah bersama masyarakat memutuskan penyebaran wabah COVID-19.
Kalau saja kami itu sekumpulan orang cerdas, pastilah bisa mencari cara lain untuk deklarasi. Misalnya saja dengan memanfaatkan kemajuan IT, deklarasi secara virtual misalnya. Namun, berhubung kedunguan itu lebih besar dari otak, maka mereka memaksakan untuk mengumpulkan ratusan massa. Mereka bahkan sampai hati mengabaikan instruksi Gubernur DKI Jakarta yang sedang pusing 7 keliling tentang bagaimana caranya menekan peningkatan jumlah warga yang terpapar COVID-19 dari hari ke hari. Sengaja mengadakan kerumunan di tengah pandemi, apalagi ada aturan pemerintah yang meniadakan acara-acara yang bersifat menghimpun massa dalam satu area. Itu namanya dungu. Kawasan deklarasi menjadi klaster baru COVID-19. Maka, ketika Refli Harun menuduh pemerintah dungu, itu sama saja menelanjangi kedunguannya diri sendiri. Karena ikut larut dalam kerumunan massa yang berpotensi menularkan virus pada dirinya, dan hanya orang-orang dungu yang tega jika sanak keluarganya di rumah terancam terpapar COVID-19 gara-gara ulahnya sendiri. Kemudian statement bahwa kami tidak bisa dibentuk sebagai partai politik atau organisasi itu juga suatu kedunguan yang sangat besar. Di negeri ini, apa sih yang tidak bisa dilakukan? Wah, semua orang bebas mau berbuat apa saja kok, apalagi cuma sekedar mendirikan partai politik. Kami berubah menjadi partai politik, ya tentu saja bisa. Itu kan tergantung kesepakatan semua pihak yang ada di sana. Kalau sebagian besar setuju jika kami jadi parpol, siapa yang bisa menghalangi? Apalagi yang menjadi pentolan kumpulan itu kan bukan orang-orang sembarangan. Maka sangatlah mudah memenuhi segala persyaratan yang menjadi parpol. Soal dana pun bukan masalah, sebab di sana tampaknya bercokol seorang bandar besar yang punya kepentingan agar pemerintahan ini jatuh, supaya harta keluarganya tidak terusik. So, statement bahwa kami tidak bisa bermetamorfosis menjadi sebuah parpol jelas-jelas dungu. Lebih dungu lagi jika pernyataan itu dilontarkan dari mulut oknum yang katanya menyandang gelar sebagai ahli tata negara. Di negeri ini, orang bebas bersuara, memaki pemerintah, menghina dan merendahkan kepala negara, para pejabat dan keluarganya. Lucunya, mereka banyak yang doyan teriak-teriak memprotes bahwa rezim ini membungkam demokrasi atau kebebasan berpendapat. Padahal faktanya, mereka toh bebas berteriak-teriak dan bersuara, termasuk kami yang terkesan ingin memaksakan pergantian pemerintah, supaya salah satu dari mereka menjadi presiden. Menjadi ribet, sebab ada banyak di antara mereka yang kepingin jadi presiden.